Halo, jumpa kembali lagi dengan channel New Pelaut. Pada kesempatan kali ini, saya akan ajak Anda untuk membahas bagaimana cara mengisi tag logbook dengan baik dan benar. Di part 3 video sebelumnya, saya sudah menjanjikan akan membahas cara mengisi kolom yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut bagaimana cara mengisinya. Saya mulai dari kolom sebelah kiri, yaitu kolom pengukuhan atau sounding. Jadi kalau kita perhatikan dari lajur kolom-kolomnya, ini sangat cocok sekali untuk kapal kargo, baik kapal curah, tugboat, maupun beberapa tipe kapal lainnya, karena untuk kolom-kolomnya sangat simpel sekali, dan ini bisa juga kita isi sebagai kolom balas dan juga satunya untuk got. Berbeda sekali untuk tanker, karena tanker itu memiliki beberapa tangki kargo dan tangki balas, sehingga banyak sekali yang diperlukan kolomnya. Oke, jadi untuk kolom ini kita isi harian. Kenapa kita isi harian? Supaya kita bisa memonitor perubahannya. Bila ada perubahan penambahan tangki got, isi got tersebut atau tangki balas, berarti ada kemungkinan ada kebocoran, entah itu kebocoran dari lambung atau kebocoran dari sistem pipanya. Oke, selanjutnya kita bergeser ke kanan. Yang sebelah kanan ini sebenarnya kolom description atau kolom keterangan kegiatan di kapal. Jadi baik kegiatan navigasi, kegiatan bongkar muat, serta kegiatan apapun selama di atas kapal atau selama kapal itu beroperasi baik di laut maupun di dok. Oke, jadi nanti ini sumber untuk mencatatnya ini kita bisa menyalin dari maneuvering bellbook, dari potlog, dari visitor log, dari kegiatan drill, dan sebagainya. Jadi nanti ini yang mengisi masing-masing mualim. Jadi setelah mereka mengisi, mereka harus tanda tangan. Bagaimana cara mengisinya? Nanti saya akan berikan contoh-contoh cara pengisiannya. Oke, kita ambil contoh saja saat pergantian jaga dari mualim 3 ke mualim 2. Ini sebenarnya harus dilakukan oleh mualim 3 atau mualim yang off duty, itu harus melakukan kegiatan fire safety and security patrol, yaitu maksudnya melakukan patroli di atas kapal dan sekeliling kapal, memastikan bahwasanya di atas kapal maupun di dalam akomodasi maupun di dek itu tidak ada resiko kebakaran, semua kondisi selamat atau aman, serta keamanan atau security di sekitaran kapal itu benar-benar terjaga. Oke, setelah patroli dilaksanakan oleh mualim jaga yang lepas jaga, itu harus dilaporkan kepada mualim dan kepada tim yang jaga saat ini. Dan setelah itu Anda tulis misalkan jam 00:15, ditulis dengan keterangan sebagai berikut: Fire Safety and Security Patrol carry out by Third Officer NAB, all found satisfactory. Selain itu, yang perlu Anda ingat, ketika Anda handover jaga, maka Anda juga harus tulis misalkan seperti ini, jam 00:05 Anda tulis handover watch loading operation from Third Officer, dikasih tambahan keterangan all found satisfactory. Jadi seperti itu, sebagai penanda bahwasanya Anda telah serah terima jaga dengan baik antara
perwira yang sebelumnya jaga dan dengan Anda yang sebagai pengganti jaga. Oke, selanjutnya kita untuk mengisi di bawahnya, misalkan ini kapal loading operation sudah komplit dan kapal hendak berangkat, maka kita ambil keterangan dari potlog dan bellbook, maka kita harus transfer ke sini. Agar tidak terlalu panjang penjelasannya, saya hanya berikan beberapa contoh saja. Jadi poinnya adalah misalnya kita loading operation complete, maka kita menyalin dari potlog dan maneuvering bellbook apabila kapal persiapan untuk berangkat. Oke, seperti ini contohnya. Saya ambilkan contoh, misalkan seolah-olah kapal tanker komplit loading, muatan kerosin, di mana loading arm sudah disconnect, begitu juga loading master beserta agent itu sudah boarding, mulai alleging hingga perhitungan kargo hingga komplit, dan dibarengi juga dengan OHN. Maka saya ambil record atau menyalin record dari potlog, di mana potlog ada kegiatan loading itu dicatat di situ, maka saya salinkan ke sini. Begitu juga dari bellbook, karena bellbook mencatat kegiatan OHN dan persiapan mesin dan persiapan anjungan. Jadi saya catat ke sini, saya salin ke sini, mulai dari OHN, mulai dari persiapan alat navigasi, alat komunikasi, dan persiapan mesin atau tes telegraf dan sebagainya. Oke, ketika loading master dan agen disembak beserta mungkin ada imigrasi dan sebagainya, itu maka kita bisa mengetes mesin maju atau mundur. Kita pastikan mesin bekerja dengan baik, bisa mesin maju, putaran maju dan putaran mundur. Ketika sudah siap dan ketika pilot boarding atau pilot on board, maka kita bisa juga standby engine selama itu sesuai perintah dari atau sesuai konfirmasi dengan kapten. Oke, jika Anda lihat seperti ini contohnya, ini saya salin dari potlog dan bellbook. Bila nanti ada kekurangan atau pertanyaan dari Anda, silakan isi di kolom komentar. Dan bila Anda perhatikan di sini kolom jam jagaan Mualim 2 itu rekodnya melewati batasnya. Ini sebenarnya tidak masalah karena Mualim 2 masih lanjut jaganya masih di jam jaga 12.6, maka di kolomnya jagaan Mualim 1 itu pun boleh diisikan oleh Mualim 2. Atau kalaupun di sini di bawahnya tidak bisa juga di sebelahnya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan seolah-olah kapal sudah full way atau sailing, seperti apa cara pengisiannya dan contoh-contohnya. Oke, silahkan disimak dulu. Saya rasa menyimaknya cukup. Kita lanjut, geser ke bawah. Saya akan berikan contoh bagaimana cara mengisi kolom jam jagaan ketika kapal sedang berlayar atau sailing atau navigation activity serta daily activity. Tentunya di kolom masing-masing jaga tetap wajib menyertakan keterangan handover dan keterangan fire safety and security patrol. Setelah itu bisa mengisi selanjutnya interval posisi kapal serta kegiatan yang lainnya ketika berlayar. Oke, silakan disimak contoh yang saya berikan ini. Untuk rekod posisi, Anda bisa merekod posisi GPS, yaitu terlebih dahulu Anda tuliskan jam penilikan posisi,
Misalkan jam 09.00 Anda tuliskan lintang dan bujur GPS posisi kapal di saat penilikan menggunakan GPS. Apabila kapal Anda coastal navigation atau nyusur pantai, di mana di situ Anda temui pulau ataupun tanjung atau suar, di mana Anda menggunakan metode penentuan posisi baringan dan jarak atau baringan silang, maka Anda bisa tuliskan seperti contoh berikut. Sebagai alternatif penulisan posisi kapal, Anda bisa menuliskan dengan metode baringan dan jarak. Contohnya, Anda bisa tulis bearing to Pulau Ular 241 derajat sejauh 3,2 nautical mile off. Atau alternatif yang lain, Anda bisa gunakan metode baringan silang, sehingga Anda bisa menulisnya seperti contoh ini, yaitu Anda tulis bearing to Pulau Sangiang 111 derajat silangkan dengan baringan Tanjung Tua 298 derajat. Selanjutnya, bagaimana penulisan rekod apabila kapal alter course atau merubah haluan. Jadi Anda bisa menulisnya dengan metode seperti ketiga contoh di atas ini. Anda tinggal menambahkan keterangan alter course dan menuju haluan berikutnya. Jadi silakan Anda simak contohnya sebagai berikut. Oke, seperti itulah salah satu contoh rekod apabila kapal merubah haluan. Dan untuk jam 12 saya tidak berikan contoh karena pada dasarnya sama untuk pengisian posisi kapal saat akhir jaga. Selanjutnya saya akan ajak Anda bergeser untuk contoh bagaimana pengisian ketika kapal tiba, baik tiba berlabuh maupun tiba sandar di pelabuhan. Oke, seperti apa contohnya? Katakanlah kita ambil contoh kapal tujuan Surabaya. Saat mendekati Karangjamuang ternyata diarahkan untuk berlabuh di Karangjamuang Angkrit. Maka untuk rekodnya itu adalah rekod drop anchor on arrival, dan kita harus menyalin catatan yang ada di maneuvering bellbook atau bellbook, kita salin ke dalam deck logbook ini, dan juga kita catat aktivitas kegiatan berlabuh dan kegiatan yang lainnya selama kapal berlabuh menunggu perintah selanjutnya dari port authority atau pencharter untuk sandar. Oke, seperti apa contohnya? Anda simak. Seperti biasanya ketika Anda bergantian jaga dengan officer yang sebelumnya, maka Anda harus memberikan catatan pada deck logbook ini, yaitu catatan handover dan catatan fire safety and security patrol ketika sudah dikerjakan. Selanjutnya Anda bisa menyalin juga dari bellbook atau maneuvering bellbook ketika kapal tiba. Oke, saya akan mempersingkatnya karena ini bila saya terangkan lebih lengkap maka memakan waktu yang panjang. Jadi saya berikan titik-titik seolah-olah di kolom sebelumnya sudah diisikan. Oke, katakanlah kapal mulai mendekati area berlabuh, maka biasanya kapten sudah memberikan keterangan atau perintah mulai standby engine. Oke, kita harus tulis standby engine. Oke, sebagai contoh saja, anggap saja jam 13.30 standby engine. Ketika udah standby engine, biasanya itu kemudi yang sebelumnya otomatis itu akan diminta oleh kapten menjadi hand steering atau manual. Dan jangan lupa di situ Anda harus catat jam berapa kapten mulai ambil komando. Oke, ambillah contoh
jam sekian mulai ambil komando. Setelah itu kapten memberikan keterangan atau pernyataan standby engine. Setelah itu steering dari automatic atau autopilot menjadi manual. Maka keterangan jam penggunaan dari autopilot ke manual kita catat, dan juga kita catat posisinya. Jadi selain posisi standby, kita kasih catat juga posisi standby engine dan posisi penggunaan steering ke manual. Selanjutnya, katakanlah kapal sudah persiapan untuk berlabuh dan sudah memilih lokasi untuk berlabuh. Maka ketika sudah let go jangkar, maka rekodnya seperti ini. Ini sekedar contoh saja, jam 14.24 let go, atau kita bisa tulis dropped anchor. Jadi di sini saya beri contoh let go starboard anchor. Kita tulis posisinya juga, karena di sini posisi ini posisi untuk memperhitungkan nanti swing circle saat nanti berlabuh. Terus selanjutnya sudah dengan manuver supaya jangkar makan. Ketika jangkar makan, maka kita tulis anchor broad up sekian segel, misalnya anchor broad up 7 segel in the water, misalnya seperti ini. Terus katakanlah semua kegiatan sudah selesai untuk berlabuhnya, maka finish with engine. Maka kita tulis FVA jam 14.54. Misalnya setelah drop anchor itu tadi ada kegiatan drill, maka kegiatan drill bila ada space di kolom sini, maka tuliskanlah record pelaksanaan drill. Contoh ini carry out fire drill ... dan sebagainya. Nanti Anda tambahi keterangannya dan Anda tulis dengan warna merah. Kenapa dengan warna merah? Supaya memudahkan Anda atau memudahkan master, memudahkan auditor, memudahkan inspektor dalam mengecek deck logbook ini. Bila di kolom pengisian ini sudah penuh, tidak ada space untuk mengisi catatan drill maupun catatan perawatan LSE, FFE maupun alat navigasi, Anda bisa mengisinya di kolom sebelah kanan, yaitu di kolom catatan master. Di situ Anda catat dengan warna merah agar mencolok dan mudah ditemukan. Terus di sini apabila Anda temukan simbol-simbol atau maritim simbol, itu seperti halnya gambar jangkar ataupun gambar segel ataupun singkatan-singkatan dengan huruf besar ini sebenarnya tidak masalah apabila kita menggunakan atau mencatat di atas deck logbook ini, karena bila Anda temui di publikasi terbitan Nautical Institute yang dengan title Bridge Watchkeeping A Practical Guide di halaman 169, di situ dijelaskan bahwasanya kita boleh menggunakan maritim simbol ataupun singkatan maritim untuk mengisi deck logbook. Jadi saya membantah apabila ada larangan menggunakan simbol, karena di dalam publikasi ini sudah dijelaskan kita diperbolehkan menggunakan maritim simbol ataupun maritim abbreviation atau singkatan maritim. Terus selanjutnya, untuk catat posisi di air jaga, Anda bisa mencatat seperti halnya mencatat posisi saat kapal berjalan. Anda menggunakan metode baringan ataupun menggunakan GPS, itu tidak masalah. Oke, selanjutnya untuk pengisian dan contoh-contoh pengisian di saat kapal proses sandar maupun loading atau bongkar, nanti saya berikan contoh-contoh singkat di video part berikutnya. Oke, terima kasih atas kesempatan Anda untuk menyimak video ini. Jangan lupa Anda like, Anda subscribe, serta bagikan kepada teman-teman Anda supaya teman Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya di channel yang sama, channel New Pelaut. Terima kasih.